Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Talita Salsabila dari 10 TJKT 1. Nah, pada video kali ini kita akan membahas atau melanjutkan mengenai bab 6 ya teman-teman, mengenai Linux Installation yang berkaitan dengan Debian dan Ubuntu Server Administrator. Nah, pada bab 6 kali ini kita ada beberapa pembahasan, yaitu yang pertama download dan install VirtualBox, yang kedua install Debian, dan yang ketiga install Ubuntu ya teman-teman. Nah, sebelum itu kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu download install VirtualBox ya teman-teman. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang poin-poin tentang VirtualBox ya teman-teman. Nah, di sini yang pertama sebagai platform virtual mesin. Jadi, aplikasi VirtualBox atau platform VirtualBox digunakan untuk membuat VM atau virtual mesin ya teman-teman. Banyak juga platform yang lain seperti VMware dan Proxmox. Tetapi itu berbayar, sedangkan yang gratis itu hanya VirtualBox ya teman-teman. Nah, lalu apa sih virtual mesin itu? Jadi, virtual mesin itu digunakan untuk membuat komputer di dalam komputer ya teman-teman, dimana ini adalah laptop teman-teman dan laptop virtual, dimana teman-teman bisa konfigurasi, membuat server, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada VirtualBox ORC ya teman-teman, ini adalah website untuk mendownload VirtualBox-nya. Nah, sekarang kita coba untuk mendownload VirtualBox-nya ya, teman-teman. Di sini teman-teman bisa buka Google Chrome. Nah, di sini teman-teman langsung klik atau ketik download VirtualBox. Nah, di sini download VirtualBox. Kita pakai yang sesuai pada yang saya jelaskan tadi, yaitu VirtualBox ORC ya, teman-teman. Kita klik di sini. Nah, di sini ada banyak pilihan, yaitu Windows Host, macOS, Linux Distributor, Solaris Host, dan Solaris 11 IPS Host ya teman-teman. Nah, di sini saya buka yang coba di sini. Nah, di sini itu ada berbagai versi VirtualBox ya teman-teman. Ada 7.1, 7.0, 6.1, 7.0, 7.6, 6.1 ya teman-teman. Di sini banyak, ada 7.0.2 ya teman-teman. Nah, teman-teman jika ingin mendownload, teman-teman bisa klik dari salah satu yang ada di sini. Tetapi teman-teman, untuk versi terbaru itu versinya 7.1 ya teman-teman. Nah, di sini jika teman-teman menggunakan Windows, teman-teman klik Windows. Jika menggunakan macOS, teman-teman klik yang macOS. Jika teman-teman menggunakan Linux, teman-teman klik yang Linux. Jika menggunakan Solaris OS, teman-teman bisa klik Solaris OS. Nah, di sini karena saya menggunakan Windows, maka saya klik Windows di sini. Nah, karena saya sudah mempunyai downloadannya, saya skip saja di sini. Nah, tetapi teman-teman, jika teman-teman ingin mendownload yang versi 6.1, teman-teman bisa klik saja di sini download VirtualBox 6.1. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, materi pada pembahasan yang pertama hanya itu saja ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu install Debian. Nah, nanti saya juga akan menginstal Ubuntu pada materi yang ketiga ya teman-teman. Mengapa sih saya memilih file ISO, Debian, dan Ubuntu? Nah, karena pada kedua file ISO ini memiliki konfigurasi yang berbeda ya teman-teman. Dimana jika Debian itu menggunakan file ISO yang berbasis Linux ya teman-teman. Nah, di sini, mohon maaf. Nah, di sini teman-teman bisa buka Google Chrome dan kita ketik di sini yaitu download Debian di sini. Di sini ya teman-teman, kita buka yang downloading Debian USB atau CD atau DVD image via
HTTP VTP ya teman-teman, kita klik di sini. Nah, sini ada berbagai pilihan ya teman-teman. Nah, di sini kita pilih yang DVD USB yang AMD 64 ya teman-teman. Nah, kita scroll ke bawah. Lalu kita klik yang itu Debian 12.8.0 ya teman-teman. Kita klik di sini. Nah, ini secara otomatis akan terdownload ya teman-teman. Karena saya sudah memiliki atau sudah mendownloadnya, di sini saya skip saja. Nah, sekarang teman-teman bisa buka aplikasi VirtualBox-nya. Nah, pada saat itu atau pada video sebelumnya kita kan pernah membuat virtual mesin dan cara cloningnya ya teman-teman. Nah, untuk yang lain ini dihiraukan saja teman-teman. Di sini kita klik new. Di sini kita kasih nama yaitu Debian Server ya teman-teman. Nah, kita akan belajar Debian Server. Nah, di sini secara otomatis tipenya pasti Linux dan di sini versionnya juga Debian 64 bit ya teman-teman. Di sini kita next. Untuk base memory itu saya tambahin sedikit jadi 1280 MB ya teman-teman. Kita next. Di sini kita create. Kita next. Di sini juga next lagi. Nah, di sini file location and size. Jika teman-teman ingin memindah tempatnya, teman-teman bisa klik yang ini ya. Sini untuk ininya saya create saja. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Sebelum itu kita setting terlebih dahulu. Empty. Di sini kita masukin Debian-nya ya teman-teman. Yang sudah kita download lagi. Nah, bisa teman-teman lihat di sini size-nya itu lebih besar ya teman-teman daripada Ubuntu, yaitu 3.72 GB ya teman-teman. Di sini kita oke. Nah, sebelum itu saya akan menambahkan prosesornya ya teman-teman. Maaf. Saya akan menambahkan prosesor di sini jadi 2. Oke. Di sini kita coba akan running ya teman-teman. Nah, di sini kita enter. Nah, di sini kita disuruh memilih bahasa ya, teman-teman. Di sini saya akan menggunakan bahasa Indonesia saja. Ini dia, Indonesia. Nah, lalu kita continue. Di sini pilih lokasi Anda, Indonesia, kita lanjutkan. Nah, di sini mengatur keyboard. Untuk keyboard saya menggunakan Inggris Amerika saja, teman-teman. Kita lanjutkan. Kita tunggu di sini. Nah, di sini teman-teman disuruh memasukkan hostname ya, teman-teman. Di sini saya membuat hostname yaitu Salsa saja ya, teman-teman. Lalu kita lanjutkan. Nah, di sini nama dominan ya, teman-teman. Di sini saya akan membuat salsa.com ya, teman-teman. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada kata sandi root ya, teman-teman. Pada kata sandi root ini seharusnya jika kita di lapangan itu kita harus membuatnya secara rumit. Karena biar yang lain itu tidak bisa masuk ke virtual mesin kita ya, teman-teman. Tetapi karena kita masih belajar, maka kita menggunakan kata sandi yang mudah saja, yaitu 6, 7, 8, 9 ya, teman-teman. Terus yang ini juga sama. Kita coba cek. Nah, ya teman-teman, sama. Kita lanjutkan di sini. Nah, di sini nama lengkap pengguna baru ya, teman-teman. Saya menggunakan nama Salsabila saja. Ini untuk namanya terserah teman-teman ya. Ini nama untuk akun, saya pilih lanjutkan saja.
Nah, di sini kata sandi lagi ya teman-teman. Di sini saya membuatnya sama, tetapi teman-teman jika ingin beda juga nggak apa-apa, opsional ya teman-teman. Kita lanjutkan. Nah, di sini pengaturan waktu ya teman-teman, karena saya ada di Jawa Tengah maka saya menggunakan WIB. Lalu kita lanjutkan. Nah, di sini ada tampilan varsity harddisk ya teman-teman. Di sini saya menggunakan yang seluruh harddisk ya teman-teman. Lalu kita lanjutkan. Dan di sini kita lanjutkan. Di sini ada partisi harddisk ya semua ya teman-teman, yaitu semua berkas di satu partisi. Ini itu disarankan untuk pemula, karena kita pemula, kita lanjutkan saja. Di sini selesai mempartisi dan tulis perubahan-perubahan ke harddisk. Kita lanjutkan. Jika Anda melanjutkan perubahan yang tertulis 2 ini akan ditulis ke harddisk. Bila tidak, Anda dapat melakukan perubahan secara manual. Di sini saya iya ya teman-teman. Lalu kita lanjutkan. Di sini tuh lumayan lama ya teman-teman, kita tunggu saja. Nah, di sini mengatur pengelola paket ya teman-teman. Kita tidak saja karena untuk mempercepat ini penginstalan ya teman-teman. Nah, di sini gunakan suatu jaringan atau mirror ya teman-teman. Di sini saya tidak. Dan di sini lumayan lama ya teman-teman. Nah, ini Anda dapat merubah pilihan Anda setelah dengan perintah ini ya teman-teman. Di sini saya tidak saja. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada pemilihan perangkat lunak ya teman-teman. Karena di sini kita akan Debian server, maka kita pilih yang Debian desktop. Nah, untuk ini kita dan perkakas sistem standar ya teman-teman, yaitu Debian desktop dan perkakas sistem standar. Kita lanjutkan. Nah, di sini tunggu ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman tunggu saja sebentar. Nah, di sini ada pasang bootloader group ya teman-teman. Ini kita tunggu. Di sini pasang bootloader group harddisk utama Anda. Nah, di sini saya ya. Di sini pasang bootloader, di sini saya pilih yang David SDA. Kita lanjut. Di sini kita tunggu, ini lumayan lama ya teman-teman. Ini sedang menyelesaikan instalasi atau penginstalan ya teman-teman. Ini prosesnya cukup lama. Di sini menyelesaikan instalasi, silahkan pilih lanjut untuk boot ulang ya teman-teman. Di sini kita lanjut. Kita tunggu.
Nah, jadi ini adalah tampilan awal pada Debian server ya, teman-teman. Dan di sini kita coba untuk login. Tadi sandinya itu 6789. Kita enter. Nah, di sini ada pemilihan bahasa ya, teman-teman. Di sini saya klik yang bahasa Indonesia. Lalu kita Indonesia. Kita selanjutnya layanan lokasi, kita selanjutnya untuk akun kita lewati. Nah, jadi penginstalan pada Debian server kita sudah berhasil ya, teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu install Ubuntu. Sebelum itu, teman-teman harus ke Google Chrome terlebih dahulu. Maaf. Nah, di sini teman-teman bisa search, yaitu Ubuntu Release ya, teman-teman. Bukan Ubuntu download atau download Ubuntu. Sini kita enter. Nah, di sini ada Ubuntu Release ya, teman-teman. Kita ambil yang paling atas saja. Kita klik di sini. Nah, di sini ada banyak pilihannya ya, teman-teman, yaitu ada Ubuntu 24021 LTS, Ubuntu 22, Ubuntu 20. Karena saya mau menggunakan yang Ubuntu 24 karena ini adalah versi terbaru, maka saya klik di sini. Nah, di sini ada dua pilihan ya, teman-teman, yaitu desktop image dan server install image. Nah, sekarang karena kita akan membuatnya Ubuntu server, maka kita pilih yang server install image ya, teman-teman. Kita klik di sini. Nah, di sini langsung terdownload ya, teman-teman. Tapi karena saya sudah memiliki filenya atau ISO-nya, di sini saya skip saja. Teman-teman bisa buka aplikasi VirtualBox-nya ya, teman-teman. Nah, di sini adalah Debian server yang sudah kita buat ya, teman-teman. Di sini kita akan membuat lagi, yaitu Ubuntu server. Seperti biasa, teman-teman klik new. Nah, di sini kita kasih namanya Ubuntu server. Di sini tipe sama versionnya langsung menyesuaikan ya, teman-teman, yaitu tipenya Linux, versionnya Ubuntu 64 bit. Di sini kita next. Untuk memory size-nya saya akan membuat sedikit besar, yaitu 1792. Kita next. Sini hard disk saya memilih create a virtual hard disk now ya, teman-teman. Kita create. Di sini hard disk file type, saya di sini pilih yang VDI atau VirtualBox Disk Image. Kita next. Untuk storage kita pilih yang dynamical. Next. Untuk file location saya sudah seperti yang ada di default, dan untuk size 10 GB saja sudah banyak ya, teman-teman. Ini kita create. Nah, di sini sudah ada ya, teman-teman. Sebelum itu kita setting terlebih dahulu. Kita akan menambahkan prosesor, yaitu 3. Terus untuk ini file ya, teman-teman, kita pilih MPT atau ISO-nya. Kita choose a disk file. Kita masukin file yang tadi ya, teman-teman. Sekarang kita oke. Nah, di sini kita langsung saja untuk start. Di sini saya akan mematikan internet ya, teman-teman, karena lebih cepat tidak menggunakan internet jika mendownload atau menginstal ini ya, teman-teman. Nah, di sini kita masukin kursornya di sini, kita enter. Teman-teman, saya akan menjelaskan sedikit tentang versi yang ada di Ubuntu ya, teman-teman. Jadi pada Ubuntu itu kita tidak bisa menggunakan kursor ya, teman-teman. Beda dengan GUI
yang disediakan oleh Debian ya teman-teman, dimana di sini kita hanya bisa menggunakan tombol yang ada pada keyboard saja ya teman-teman, yaitu seperti arrow atas, arrow bawah, samping, kanan, kiri. Tetapi yang sering kita gunakan yaitu hanya arrow bawah dan arrow atas saja ya teman-teman. Di sini prosesnya lumayan lama ya teman-teman. Kita tunggu saja. Nah, di sini untuk bahasanya saya akan memilih bahasa Indonesia ya, teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi, kita tidak bisa menggunakan kursor ya, teman-teman. Di sini kita menggunakan arrow atas dan arrow bawah. Di sini saya arrow atas dan saya memilih bahasanya yaitu bahasa Indonesia, terus kita enter di sini. Nah, di sini kita down. Down lagi, teman-teman. Di sini juga down. Nah, untuk proxy address karena saya belum pernah mengajari atau belum pernah mencoba, di sini saya kosongkan saja teman-teman. Kita down. Di sini juga down lagi. Di sini kita continue. Kita continue with hot updating. Di sini kita down. Down. Dan di sini kita continue lagi. Nah, di sini saya akan membuat profil atau nama untuk virtual machine ya, teman-teman, untuk login, yaitu di sini saya membuat Talita Salsa. Sininya Salsa server. Pick your usernya yaitu Salsa saja ya, teman-teman. Untuk password saya membuatnya mudah seperti biasa. Kita confirm password terlebih dahulu. Maaf, ini sepertinya salah. Ini nggak matching ya teman-teman. Kita ke atas dulu. Kita ganti password. Di sini kita down. Kita continue. Nah, di sini untuk install, saya akan install dan kita taruh bawah. Dan nah, di sini sudah memasang sistem ya, teman-teman. Kita tunggu saja di sini. Ini juga teman-teman jika ingin melihat tampilannya secara banyak atau secara full ya, teman-teman. Di sini saya close saja. Nah, di sini sudah keluar reboot now ya, teman-teman. Berarti penginstalan atau memasang sistemnya itu sudah berhasil ya, teman-teman. Di sini kita reboot now. Kita tunggu. Untuk pilot ini tidak apa-apa ya, teman-teman, tidak mengganggu. Nah, di sini kita enter. Kita tunggu. Nah, di sini kita disuruh untuk login ya, teman-teman. Saya akan mencoba login, yaitu tadi salsa ya, teman-teman. Password. Nah, di sini sudah berhasil ya, teman-teman, Ubuntu server yang sudah kita buat. Jadi materi pada
Bab 6 kali ini hanya itu saja ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.